Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, Tito Hadi Susanto, mahasiswa Pascarsarjana Universitas Terbuka, yang kali ini akan membuat video sebagai bagian dari tugas pertama mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan kode mata kuliah MPRDR 5302. Jadi video kali ini adalah membahas artikel yang kami temukan yang berbasis tentang isu sosial politik sosial budaya, kemudian tentang pendidikan multikultural, dan tentang penerapan teknologi di pendidikan dasar. Sekali lagi terima kasih bagi yang sudah menonton, dan mohon maaf apabila dalam tayangan ini masih terdapat kekurangan. Baik, kita akan mulai. Video ini adalah analisis artikel, 4 artikel. Jadi yang pertama adalah tujuan dari video ini, yang pertama adalah menelaah artikel, di mana artikel tersebut membahas yang pertama isu sosial politik sosial budaya, kemudian membahas pendidikan multikultural, dan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian kita kaitkan dengan kondisi konteks sosial di Jakarta Utara. Artikel pertama itu berjudul Transformasi Digital, Perubahan Sosial dan Tantangan Reproduksi Budaya Damai Masyarakat Agama di Yogyakarta. Ditulis oleh Ahnaf et al. Dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian kita bertujuan untuk memahami cara menjaga budaya damai di era digital. Di artikel ini, yang pertama kami menemukan ada bentuk budaya damai yang sudah ada di Yogyakarta, seperti adanya di daerah Girikerto, itu ada budaya ngrowot. Kemudian di daerah Tambakbayan ada merti desa. Kemudian di daerah Jatimulyo itu ada Tribuana Manggala Bakti. Ini simbol kegiatan keagamaan di daerah tersebut. Masalah yang timbul dalam artikel tersebut adalah masalah urbanisasi. Jadi perpindahan penduduk dari desa ke kota, di mana ini yang menyebabkan interaksi sosial jadi berkurang karena banyak masyarakat desa yang kemudian pindah ke kota. Kemudian juga ada masalah adanya proses digitalisasi ini mengurangi interaksi sosial, sehingga banyak warga yang lebih nyaman untuk melakukan komunikasi via digital, via WhatsApp, via telepon dan segalanya. Nah, dari artikel ini kemudian kita dapat sebuah kesimpulan bahwasannya ruang sosial fisik dan digital harus dijaga agar ikatan atau kohesi sosial itu tetap kuat. Nah, kemudian apa sih kaitan dengan Jakarta Utara? Kita kaitkan dengan kondisi sosial di Jakarta Utara. Yang pertama, hampir sama. Ini adalah wilayah urban dan multikultural. Kemudian karena di kota Jakarta Utara berarti media sosial aktif. Ya. Jadi banyak penduduk yang medsos mania gitu ya. Namun kemudian ada beberapa festival-festival yang juga diadakan di Jakarta Utara, seperti adanya Festival Bahari, kemudian perayaan Hari Besar Agama, kemudian tingkat toleransi beragama yang cukup baik gitu. Namun di Jakarta Utara juga punya tantangan. Tantangannya apa? Tentang literasi digital. Bagaimana kemudian masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Terus kemudian karena lebih asik dengan media sosial, maka partisipasi warga menurun di beberapa daerah gitu. Namun kita masih menemukan kolaborasi warga dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional atau keagamaan, seperti ada perayaan Hari Besar Keagamaan, kemudian kegiatan 17 Agustus di tingkat RT, RW, dan kelurahan, dan yang lainnya.
Kemudian yang kedua, dari artikel kedua, ini mengangkat tema pendidikan multikultural. Kemudian mengambil contoh adalah, judul artikel ini adalah model pendidikan multikultural di Panti Asuhan Mizan Amanah, Yogyakarta, prototip pendidikan ramah anak. Ini ditulis oleh Tony Francisca pada tahun 2020. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menunjukkan pendidikan ramah anak berbasis multikultural. Ini didasari karena maraknya kekerasan terhadap anak, ya, baik di panti asuhan, di sekolah, rumah tangga, ya, bahkan data diterima lumayan tinggi untuk kekerasan ini. Nah, kemudian diambil contoh apa yang dilakukan oleh Panti Asuhan Mizan Amanah. Dari artikel ini kita dapat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Mizan Amanah ini punya 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran, kemudian pengembangan diri, dan kepedulian sosial, di mana dalam prosesnya mereka menerapkan demokrasi dan saling menghargai, kemudian juga adanya kebersamaan, kerjasama, dan tolong-menolong, kemudian adanya keadilan dan kesetaraan gender. Jadi di Mizan Amanah ini kemudian menjadi prototip nasional lembaga sosial multikultural. Nah, kemudian dari artikel ini apa kaitannya dengan kondisi kita di Jakarta Utara? Jakarta Utara adalah wilayah multi etnis dan multi religi. Ya, jadi komposisi sosialnya sangat heterogen. Jadi bisa berbagai etnis, bisa Betawi, Tionghoa, Sunda, Batak, Jawa, dan lainnya. Agamanya pun bermacam-macam. Kemudian status sosial ekonomi juga dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, termasuk pendidikannya. Ya, makanya ini perlu kita angkat. Wah, salah satu tantangannya adalah kekerasan anak dan ketimpangan sosial masih terjadi di Jakarta Utara. Ya, makanya kemudian apa yang kita pelajari dari artikel ini kita bisa masukkan sebagai implementasi di Jakarta Utara. Kita bisa melakukan kegiatan kolaboratif antar sekolah atau antar panti asuhan, lintas agama dan etnis. Misalnya kegiatan kebersihan bersama, kemudian atau pentas budaya, atau kemudian kita juga bisa semacam sekolah. Di sini contohnya adalah PAUD inklusif. Kemudian ada zona ramah anak. Kemudian yang pasti ada pelatihan guru dan pengasuh. Pengasuh ini termasuk orang tua. Ya, mudah-mudahan dari artikel ini kita bisa belajar untuk Jakarta Utara, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi insya Allah. Kemudian artikel ketiga adalah artikel tentang teknologi informasi dan komunikasi, yang judulnya implikasi teori belajar cybernetik terhadap pembelajaran daring dengan menggunakan Google Classroom. Ini ditulis oleh Diah Rizky Nur Khalifah pada tahun 2022. Yang konsepnya dari artikel ini adalah belajar sebagai sistem komunikasi informasi digital. Poin-poinnya apa saja dari artikel ini? Yaitu tentang teori belajar cybernetik. Teori belajar cybernetik ini akarnya dari teori kognitivisme yang lebih menekankan pada pengolahan informasi daripada hasil. Jadi di sini proses belajar yang lebih penting, gitu ya, antara guru dengan siswa. Ya. Kemudian apa yang kita temukan juga, apa yang bisa kita terapkan di Jakarta Utara, kita bisa kemudian implementasi Google Classroom. Kemudian ada pelatihan guru, kemudian memberikan umpan balik digital. Namun ada tantangannya, ada infrastruktur dan literasi digital. Namun kita juga bisa melakukan solusinya, yaitu untuk pelatihan guru dan orang tua untuk pelatihan kegiatan cybernetik ini. Kemudian yang keempat, ada artikel yang dari Scopus tentang sama Information Communication Technology atau TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Judulnya adalah Information Communication Technologies Education in Elementary School, a Systematic Literature Review. Ini adalah penulisnya Zuhri et al. Ya, jadi di sini
konsepnya adalah bagaimana mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran di sekolah. Nah, dikatakan dalam artikel ini cirinya adalah pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan real time. Untuk apa? Untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Kemudian apa yang bisa kita dapat? Ya, mudah-mudahan kemudian ICT ini atau Information Communication Technology ini bisa kita implementasikan dalam pembelajaran. Misalnya bisa menjadi mata pelajaran TIK di sekolah. Kemudian ada proyek pendidikan digital seperti penggunaan MOOCs, WebQuest, dan STEM-based learning. Kemudian penguatan kompetensi guru melalui pelatihan digital. Oleh karena itu, apa yang perlu kita terapkan di Jakarta Utara? Ya berarti apa yang kaitannya dengan pembelajaran ini bisa kita integrasikan di Jakarta Utara. Kesimpulannya, transformasi digital dan multikulturalisme itu adalah fondasi pendidikan modern dan perlu adanya keseimbangan antara teknologi dan kemanusiaan. Mudah-mudahan harapan kita kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk membangun pendidikan dasar yang inklusif, adaptif, dan humanis. Demikian video ini kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.